Anda dan mengelola keuangan pribadi Anda. Jadi untuk property people yang memang sudah punya KPR atau ada hutang-hutang lain dan ternyata kondisi yang kita tahu sekarang, kondisi pandemik COVID, ada yang kena perampingan, ada yang kena PHK, atau nggak kena PHK tapi teman-teman kantornya sudah mulai kena PHK atau perampingan. Nah sekarang kondisi keuangan saya kayak gimana ya, kredit saya kayak gimana ya, apa dilanjutin atau gimana gitu. Ini hari ini kita akan bahas itu semua ya. Jadi dan juga yang kita hadirkan di sini juga nanti akan saya kenalin siapa-siapa aja. Tapi intinya ini adalah kelanjutan dari 1, 2, 3 Live kita yang sudah kita lakukan beberapa kali. Kalau di Property People ingat semua waktu sebelum Lebaran kita udah lakukan beberapa series. Ini adalah series lanjutan setelah Lebaran. Apa aja yang akan kita lakukan hari ini? Kita sudah lihat bahwa dari tadi maksimal tuh kita akan lakukan di hari ini sampai jam 17.30. Jadi kita start tadi agak telat sedikit karena masih banyak yang antri untuk masuk. Jadi kita akan mulai jam 4, sekarang udah mulai sampai ke selesainya jam 17.30. Lalu attendees hanya diizinkan untuk berinteraksi melalui Q&A. Jadi ada Q&A button, nanti silakan lewat situ aja. Lalu ada di bagian bawah, silakan ajukan pertanyaan apapun. Nanti jangan khawatir, saya akan tetap monitor siapapun yang lagi presentasi. Nanti kalau memang pertanyaannya relevan dengan apa yang sedang dipresentasikan, kita akan interupsi ke si presenter. Lalu kalau memang pertanyaannya bisa ditunggu, kita akan tunggu sampai presentation selesai. Karena keterbatasan waktu, kemungkinan nggak semua pertanyaan bisa dijawab, jadi mohon pengertiannya. Dan setelah webinar nanti ada post-event survey. Tujuannya ada post-event survey ini supaya nanti di webinar-webinar berikutnya kita tahu yang dibutuhkan topiknya apa. Kayak topik yang hari ini sebenarnya muncul karena kita punya webinar-webinar sebelumnya. Jadi kita akomodasi pertanyaan-pertanyaan dari webinar sebelumnya dan akhirnya muncul topik hari ini. Oke. Next-nya, nanti yang tadi saya bilang ada post-event survey, sebenarnya simple. Ada masuk ke browsernya, lihat di situ ada button untuk continue untuk isi survei, klik aja di situ langsung isi surveinya. Oke, nah di halaman survei kami nanti ikutin aja pertanyaannya, isi surveinya, nggak aneh-aneh, cuma tinggal ikutin sebentar kok. Oke, nah saya tadi mungkin belum agak kelewat di sini, siapa aja yang akan ikutan di dalam webinar kita kali ini, di 1, 2, 3 Live kali ini. Pertama, kalau yang kemarin-kemarin belum sempat ikutan, sekarang saya mau perkenalkan diri juga. Nama saya adalah Irfan Arisdana. Saya adalah Executive Director dari Rumah 123 or 99 Group. Di sini sudah ada nemenin saya juga Pak Benny Fajarai. Pak Benny mungkin bisa di-unmute ininya buat kenalan dulu. Pak Benny ini adalah CMO dan co-founder dari LivePal. Pak Benny, mana suaranya? Hai guys, salam kenal semua. Saya dari LivePal. Kalau saya ngomongnya kasual aja ya. Kalau gue dari LivePal, di sini kita megang banyak banget konten marketing yang seputar personal finance. Dan kita juga datang dari latar belakang certified financial planners. Jadi feel free untuk nanya-nanya dan membahas dan diskusi tentang personal finance dan rencana keuangan kalian. Salam kenal semua. Sip. Terima kasih Pak Benny Fajarai. Jadi yang masih mau bikin planning atau yang udah mulai ketemu ada problem atau gimana, nah nanti lihat presentation dari Pak Benny, mestinya sangat insightful, bisa dipakai atau langsung bisa dipraktekkan. Feel free untuk tanya apapun, mumpung Pak Benny ada di sini ya. Lalu yang kedua, narasumber kita yang kedua adalah dari Bank UOB Indonesia. Beliau adalah Mortgage and Secured Loan Head. Selamat datang Pak Freddy Sukendro. Halo rekan-rekan atau apa nih panggilannya apa kalau Property People kita panggil Pak. Property People ya. Oke. Yeah. Hai Property People. Saya Freddy dari Bank UOB. Saya berkecimpung di dunia keuangan sekitar 20 tahunan. Properti sangat dekat di hati saya. Saya akan share beberapa hal nantinya yang hopefully akan berguna. Terima kasih Pak Freddy. So jadi flow-nya nanti hari ini setelah opening
kita akan lanjut ke satu sesi dari Pak Beni, karena waktu kita juga pendek tadi. Pak Beni akan mulai, kalau lihat dari topiknya tadi kan adalah bagaimana meringankan kredit dan mengelola keuangan pribadi. Tentunya related dengan, kalau lihat dari audiensnya masih related dengan kredit, mungkin sekarang udah ada yang punya kredit KPR, atau ada kredit lain, silakan aja, itu nanti bisa dibahas sama Pak Denny. Sementara dengan Bank UOB, itu lebih nanti lebih dibahas lebih dalam lagi mengenai kalau memang saya udah terlanjur ada KPR dan kayaknya saya nggak bisa lanjutin, atau saya bisa tapi perlu ada restrukturisasi kayak gimana, nah itu silakan ditanya di sini. Nah sementara yang berikutnya lagi, kalau memang belum ngambil KPR atau belum ada hutang-hutang lain, sekarang apa yang mesti saya lakukan? Nah, semuanya itu komplit akan dibahas di hari ini. Kalau memang ada yang belum tercover dalam presentasi dari narasumber kita, nanti silakan ditanyakan, kita tampung semua. Kalau memang masih ada waktu atau kalau memang related dengan apa yang sedang dipresentasikan, kita langsung akan tanyakan. Oke, Pak Beni, sudah siap? Ya. Oke, saya stop share, nanti saya kasih screen-nya untuk Pak Beni ya. Jadi Property People, silakan, kita akan mulai sesi pertama, itu dari presentation dari Pak Beni Fajarai, CMO dan co-founder dari LifePal. Silakan Pak. Yep, coming. Oke, just checking semua bisa ngelihat layar saya ya, berarti ya? Bisa. Oke. Teman-teman semua, kita hari ini pengen sedikit berdiskusi tentang merencanakan keuangan kita. Mungkin teman-teman juga sudah melakukan ini secara daily life, dan hari ini kita lebih mengingatkan kembali apa saja elemennya, dan mungkin yang baru pertama kali melihat atau mendengarkan topik ini, mulai bisa lebih aware dengan personal finance dan merencanakan keuangan masing-masing. Nah, fokus kita pada hari ini adalah merencanakan tujuan finansial kita atau financial goals-nya kita. Nanti contoh-contohnya juga pasti akan sesuatu yang lebih relevan terhadap teman-teman di sini, sobat properti ya, property people. Dari saya sendiri, nama saya Beni, di lifepal.co.id kita menulis puluhan ribu konten terkait personal finance, membahas tentang investasi, investasi itu baik dari saham, properti, dan lain sebagainya. Dan kita juga berbicara tentang berbagai macam aspek dalam perencanaan keuangan. Jadi kita geek di bidang finansial, personal finance. Nah, hari ini kita akan membahas mulai dari awal sampai dengan case study terkait dengan properti. Nah, dari sisi personal finance, kita melihat dalam fase hidup seseorang pastinya melalui berbagai macam financial stages ya, fase hidup dan tahapan-tahapan finansial. Dari kita masih muda, masih kecil, sampai kita nanti tua dan akhirnya pensiun, kita akan memikirkan berbagai macam hal yang terkait dengan finansialnya kita. Mungkin masih muda, kita belajar, memulai karir, kita berpikir untuk memulai bisnis baru, kemudian kita sudah tidak single lagi, kita berbicara tentang pengeluaran keluarga, kemudian asuransi jiwa mungkin, atau menabung untuk pensiun, sampai akhirnya kita pensiun dan ngomongin warisan. Nah, semua yang berwarna hijau itu hal-hal yang kita bisa rencanakan. Dan fungsi dari perencanaan keuangan adalah mempersiapkan diri atau memikirkan semua hal ini sebelum waktunya itu dibutuhkan. Sehingga ketika dibutuhkan, kita sudah siap karena sudah ada rencananya. Nah, tentunya personal finance tidak lepas dari hal-hal yang tidak bisa kita rencanakan. Seperti economic crisis, seperti yang terjadi saat ini, atau yang sudah cyclical, sudah seperti siklus setiap 10 tahun atau setiap 8 tahun, pasti akan ada resesi, karena market harus correct themselves gitu. Nah, tentu ada juga faktor-faktor kesehatan, kematian atau kecelakaan yang harus kita sadari dan kita persiapkan jika hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Nah, melalui fase finansial ini kita bisa bagi menjadi beberapa hal. Pertama, sebelum kita pensiun dan setelah kita pensiun. Nah, tentunya nggak semua orang kerja itu untuk uang, tapi uang itu memang buat hidup gitu kan ya. Jadi kita cari duit ini bukan untuk hidup untuk uang, tapi uang untuk hidup gitu. Dan rencananya tentunya kita nggak mau kerja selamanya. Kalaupun kerja untuk
bukan tambah kaya, tapi untuk menikmati hidup atau sebagai aktualisasi diri saja. Jadi suatu hari nanti mungkin umur 60 atau mungkin sudah lebih sukses di awal, kita sudah bisa retire atau pensiun lebih awal. Nah, fase-fase hidup ini terbagi menjadi 4. Ada dari awal kita melindungi diri sendiri dengan proteksi-proteksi ya, kita menabung, punya dana darurat, punya asuransi, kemudian kita berakumulasi kekayaan kita melalui investasi, kemudian kita mulai menikmati kekayaan kita, dan akhirnya diwariskan kepada anak cucu kita. Nah, fase hidup ini, salah satu yang saya pengen highlight adalah berinvestasi atau membuat keputusan-keputusan untuk mimpi atau tujuan finansial kita, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, jangka pendek contohnya misalnya teman-teman ada yang baru saja mau menikah, atau pengen beli mobil, atau sesuatu yang lebih jangka sedikit lebih panjang, misalnya pengen punya rumah idaman, dan lain sebagainya. Nah, kasus yang saya pengen bahas hari ini ya nanti pada akhirnya akan related ke rumah idaman atau investasi properti secara umumnya. Nah, kenapa sih kita harus merencanakan keuangannya kita? Pertama, supaya kita bisa mencapai tujuan finansialnya kita. Jadi pasti ada yang mau beli rumah, ada yang pengen beli mobil sport, ada yang pengen naik haji, ada yang pengen nggak mau ngapa-ngapain, nggak mau belanja, tapi pengen tajir aja, juga boleh. Atau kita juga harus memastikan bahwa keuangan kita selalu stabil dan aman. Artinya jika hal yang tidak diinginkan terjadi atau sesuatu yang tidak bisa kita prediksikan, stabilitas dan gaya hidup kita tetap bisa sama. Kemudian tentunya semua pengen sukses, tapi sesukses apa dan setajir apa, seperti itu. Ujung-ujungnya ya gimana supaya uang itu bukan menjadi masalah, tapi sesuatu yang membuat kita happy, ya, bahagia. Nah, bicara soal tujuan keuangan, hari ini kita lumayan spesifik di tujuan keuangan. Kita pengen mengundang rekan-rekan semua, teman-teman semua untuk mulai menspesifikkan atau menjabarkan apa sih sebenarnya tujuan finansial dari teman-teman. Karena kadang ketika kita tidak punya tujuan, gampang banget untuk boros, gampang banget untuk lengah dan akhirnya tidak disiplin menabung. Atau kadang karena kita tidak punya tujuan, maka apapun yang di depan mata kita mudah untuk mengikuti arus saja gitu. Nah, ketika kita menunjukkan atau menentukan goal-nya kita, maka kita akan lebih fokus untuk mencapai goal tersebut. Nah, goal yang baik itu harus smart, artinya spesifik, measurable, bisa diukur, achievable, dapat tercapai, relevan, memang sesuatu yang dibutuhkan dan akan bermanfaat untuk jangka panjang, dan ada batas waktunya atau time bound-nya. Nah, contoh sebelah kanan saya berikan contoh yang baik dan buruk, gitu ya. Contoh pertama yang buruk, saya mau sukses. Ya, semua orang pasti mau sukses. Tapi kalau misalnya kita tidak spesifik, maka definisi dan tujuan akhir dari sukses itu akan susah. Tapi kalau kita spesifikkan, maksud saya sukses adalah saya tinggal di rumah idaman saya, misalnya. Atau measurable sangat penting. Saya mau punya 2 mobil sport, misalnya. Itu tidak spesifik, walaupun jumlahnya 2 ya. Tapi mobil sport seperti apa, butuh uang sebesar apa. Nah, kalau yang spesifik, saya mau punya rumah yang idaman, dan itu kurang lebih akan ada butuh biaya sebesar 1 miliar, misalnya. Makanya saya harus menabung. Kalau gaji saya 4 juta, itu juga tidak baik goal-nya, karena itu tidak achievable, tidak realistik. Kalau misalnya pasangan ternyata digabung bersama kita penghasilan mencapai 10 juta, mungkin realistik untuk menabung sampai pada akhirnya bisa afford rumah 1 miliar. Tentu dibantu dengan program kredit dan sebagainya. Nah, kemudian harus relevan juga, karena mungkin teman-teman juga di sini berbagai macam pilihan untuk investasi atau untuk spending ya. Apakah ini sesuatu yang secara jangka panjang akan relevan, memang dibutuhkan gitu. Jangan hanya sebatas impulsif atau sebenarnya keputusan yang salah karena belum dipikirkan secara matang. Nah, yang terakhir itu harus ada deadline-nya. Nah, deadline ini akan kita bahas juga karena relevan terhadap tenor, relevan terhadap instrumen investasi, instrumen tabungan, dan perencanaan keuangan kita. Dan tentunya dalam hidup itu pastinya punya berbagai macam goal. Tidak cuma satu saja, punya rumah idaman, kemudian selesai. Nah, pastinya ada yang mau menikah, pengen punya mobil, pengen berkeluarga, pendidikan anak juga penting. Nah, itu yang mungkin akan menjadi pos-pos atau goal-goal yang berbeda, yang perlu kita prioritaskan dan kita rencanakan secara matang. Nah,
Saya pengen mengundang ada 2 hal yang perlu dibahas. Pertama adalah cash flow. Artinya arus uang yang kita punya setiap bulannya perlu kita catat. Prinsipnya sebenarnya sederhana ya, uang yang masuk dan dikurangi uang yang keluar adalah net cash flow-nya kita. Nah, net cash flow ini adalah uang yang kita bisa gunakan untuk financial goals kita ya, pretty basic, standar, tapi karena kita tidak pernah catat dan kita tidak pernah rencanakan, bisa saja net cash flow ini tidak bisa stabil sehingga certainty, kepastian untuk mencapai goal tersebut juga tidak stabil seperti itu. Nah, yang kedua adalah balance sheets, artinya sebuah pencatatan kekayaan dari rekan-rekan semua, ada teman-teman semua. Kekayaan kita itu sebenarnya diukur dari aset dikurangin dengan liabilitas atau kewajiban. Banyak yang bilang, oh saya punya rumah, saya punya mobil sampai 3, berarti saya kaya. Belum tentu, kalau semuanya kredit ya berarti tidak kaya gitu ya. Karena hutangnya sama besarnya dengan nilai asetnya. Jadi sebenarnya net worth atau kekayaan seseorang individu itu bukan dilihat dari seberapa banyak asetnya saja, yang terlihat di depan mata, tapi juga seberapa besar dan seberapa sehat hutang ini gitu. Apakah hutang itu buruk? Artinya tidak, karena hutang itu jika digunakan untuk sesuatu yang produktif, sesuatu yang memberikan nilai yang lebih dan bisa dibayar kembali, maka itu membantu kita untuk tumbuh, memiliki gaya hidup atau kualitas hidup yang lebih baik. Tapi perlu diperhatikan rasionya, kesehatannya. Nah, ini contohnya sebuah case study. Kalau misalnya rekan-rekan semua sudah melakukan pencatatan, akan kelihatan jelas gitu ketika sudah dipaparkan. Selama ini kita cuma spending, wah ada makanan lucu atau cafe unyu gitu ya, kita makan aja terus, kita jajan aja terus, atau ya sekali-sekali lah nggak apa-apa, akhirnya lama-lama juga jadi gede. Tapi kalau kita tuliskan dan kita catatkan, kadang dengan sangat mudah kita bisa mengkritik diri kita sendiri. Nah, contoh dari kasus ini, ketika kita implementasikan dengan rasio kesehatan dari keuangan orang ini, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan gitu. Nah, tenang aja, tidak perlu screenshot atau mencatat buru-buru. Teman-teman bisa cek di lifefile.co.id/cek keuangan. Di situ semua rasio keuangan ini sudah kita buat secara otomatis, jadi tinggal masukin angkanya saja dan keluar. Hari ini kita akan bahas case study dari orang ini nih. Orang fiktif ini, dia gajinya gede, tapi tabungan yang cash-nya kecil. Artinya dia tidak memiliki dana darurat untuk hal-hal yang unexpected gitu ya, tidak terduga. Contohnya, siapa sih yang menduga COVID-19 akan terjadi gitu ya? Kemudian semua hal harus stop, harus pause gitu. Kalau dia buka kafe atau dia berbisnis kafe atau something, dia nggak boleh buka selama 2 bulan, bahkan lebih gitu. Dan setelah buka belum tentu penghasilannya akan kembali pulih. Nah, dana darurat itu fungsinya untuk itu. Kita perlu memikirkan apakah kita memiliki cadangan kas untuk hal-hal tidak terduga. Kemudian apakah ada alokasi dana kita untuk resiko dalam bentuk asuransi atau lain sebagainya. Kemudian jika ingin berhutang, jangan lupa hutang itu jangan kebanyakan, ada rasionya juga gitu ya. Contohnya di sini rasio utang terhadap aset jangan lebih dari 50%. Dan kalau misalnya mungkin teman-teman penghasilannya sekian, jangan sampai cicilannya lebih besar dari 35% dari penghasilannya teman-teman gitu. Kenapa tidak boleh lebih dari situ? Karena itu akan mengganggu arus kas gitu, dan akan mengganggu ke depannya jika hal-hal yang tidak terjadi, karena penghasilan itu sebuah variabel yang tidak pasti ya, kita belum tahu apa yang akan terjadi gitu. Tidak ada yang menduga bahwa COVID-19 akan membawa PHK massal misalnya. Bahkan untuk posisi yang tidak hanya blue collar tapi juga white collar. Oleh karena itu kita nggak bisa melihat bahwa 100% dari penghasilan kita akan selalu stabil. Ya tentunya hopefully akan stabil certain percentage gitu. Nah ini saya mengundang teman-teman semua untuk main ke lifefile.co.id/cek keuangan untuk memastikan apapun nanti rencana keuangannya teman-teman semua, pastikan bahwa secara kesehatan keuangan tetap sehat secara rasio keuangannya. Apakah pemasukannya terlalu besar, apakah pendapatannya tidak terbanding secara sehat terhadap kreditnya, atau mungkin utangnya sebenarnya masih terlalu kecil nih, bisa punya peluang untuk memperbaiki kebutuhan hidup, seperti sudah saatnya berinvestasi properti, dan rasio kredit masih sangat kecil sehingga masih bisa punya peluang untuk mengajukan kredit.
Nah, yang berikutnya, saya pengen bicara tentang nilai waktu dari sebuah uang. Bahwa uang kita itu kalau kita diamkan saja di bank, atau mungkin kalau orang tua zaman dulu itu di lemari pakaian atau di bawah bantal atau di bawah tempat tidur gitu ya, nggak diapa-apain aja, itu akan mati nilainya. Kenapa? Karena ada inflasi. Setiap tahunnya nilai uang kita itu berkurang. Kalau tahun lalu inflasi 2% lebih, tahun ini mungkin dijaga di sekitar 2-3%, tapi ada waktu di mana itu 5%, mungkin bahkan sampai 10%. Nah, inflasi itu terjadi karena wajar ya, uang yang dicetak dari Bank Indonesia semakin besar untuk berbagai macam kebutuhan, uang yang beredar semakin banyak, penghasilan bertambah, maka kebutuhan ketika demand bertambah, supply tetap sama atau stabil, harga akan pelan-pelan naik, dan inflasi itu lebih memang dijaga supaya tetap kecil dan tetap ada, jangan sampai deflasi gitu. Nah, karena adanya inflasi ini, kita juga harus bisa melawan inflasi. Artinya makanya ketika kita menabung, kita jangan nabung dengan tabungan biasa saja. Kalau tidak digunakan, mungkin deposito, mungkin diinvestasikan, dan lain sebagainya. Nah, rumus ini kompleks sekali, tapi konsepnya seperti itu. Kalau misalnya mau gunakan Excel saja, di bawah saya sudah kasih contekan juga. Yang saya mau highlight hari ini adalah betapa pentingnya 3 hal. Pertama, waktu. Yang kedua, bunga. Artinya persentase dari kenaikan nilai uang itu tersebut. Artinya begini, kalau inflasi setiap tahunnya 3%, berarti kita harus nabung dan cari investasi yang lebih tinggi dari 3% untuk mengalahkan inflasi gitu ya. Kemudian jika kita berbicara tentang properti, kenaikan harga properti berapa nih? Kemarin saya cek di Rumah 123 ada beberapa artikel dan referensi juga untuk kenaikan harga properti setiap tahunnya. Nah, apakah itu sebuah investasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan teman-teman? Dan apakah apa saja faktor yang mempengaruhi kenaikan harga properti itu? Contohnya misalnya kalau di tengah Jakarta mungkin kenaikan propertinya sudah sangat stabil dan kecil. Tapi kalau di daerah mungkin di BSD atau mungkin di Bintaro atau mungkin yang lebih jauh lagi di daerah-daerah yang saat ini sedang berkembang pesat, kenaikan harga propertinya akan jauh lebih tinggi. Nah, kalau teman-teman yang memang membeli properti untuk investasi, akan sangat banyak memikirkan hal-hal tentang interest rate ini. Yang kedua, jika properti adalah sesuatu yang dibeli untuk kebutuhan, karena ada rumah idaman, tempat tinggal pertama, maka bagaimana nih merencanakan properti ini terhadap bunga pinjaman dari bank, ya kan? Seberapa besar dampak bunga pinjaman nih, kalau bunga 1% bedanya saja, setelah 10 tahun dampaknya akan sebesar apa? Nah, ini akan ditunjukkan di dalam rumus ini nantinya, nilai waktu dari uang. Nah, untuk menutup presentasi saya, nanti mungkin bisa tanya jawab. Ini ada satu case study ketika kita mengimplementasikan tadi rumus yang kita buat hanya dengan Excel saja, kita bisa dengan ini kita tunjukkan ke studi kasus gitu ya. Contohnya misalnya ada si Bunga, atau jangan Bunga, Mawar ya. Si Mawar ini punya apartemen saat ini, kemudian dia menyicil tanah di daerah lain karena dia pengen membangun rumah. Nah, apartemennya sudah lunas, tapi tanahnya dia nyicil. Pertanyaannya, apakah mending saya jual apartemen saya untuk membayar kredit, melunasi kredit tanah saya, sehingga saya nggak punya hutang nih. Jadi saya menggunakan aset untuk melunasi hutang saya. Nah, dia mendapatkan cicilan bunga 6,75% dan setelah 5 tahun floating 12%, misalnya seperti itu. Maka di sini kita perlu lihat bahwa ada 2 variabel seperti yang saya tanyakan, berapa lama, jadi dalam kurun waktu tertentu, katanya lunasnya mungkin 2028 nih ceritanya, hutang dari tanahnya itu. Nah, kemudian bunganya berapa, dan apakah ada investasi atau instrumen investasi yang memberikan value lebih tinggi sehingga dia lebih untung. Nah, ada 3 skenario yang saya tunjukkan di kanan, ada option A, B, dan C, dan masing-masing ada 3 skenario. Option A adalah dia menjual apartemennya, dia bayar aja lunas si hutang yang tanahnya. Kalau bunga investasinya 5% saja, artinya dia mungkin masukin ke deposito gitu ya. Sedangkan kenaikan harga propertinya itu 2%, mungkin di lokasi yang tidak terlalu strategis, maka yang paling untung adalah dia di opsi A, jual apartemen, lunasi hutangnya.
Atau opsi B, jangan jual apartemen, jadi disimpan apartemennya, tapi disewakan sehingga dia mendapatkan hal yang pasif ketika dia sudah punya rumah nantinya. Option B hanya akan menjadi yang paling menguntungkan jika dia memang memiliki properti atau tanahnya itu di return yang tinggi, di lokasi yang peningkatan harga propertinya itu 5% per tahun, berarti sebelah kanan di sini. Dan nilai dari investasi dia itu minimal 8%. Artinya dia mungkin main di reksadana atau dia bermain di emas misalnya. Jadi setelah 7-8 tahun dari saat ini, dia lebih baik tidak jual. Sedangkan jadi duit dari apartemen yang dia sewakan, dia investasikan ke instrumen lain. Atau opsi ketiga, saya jual sekalian apartemennya, tapi saya nggak lunasi nih hutang saya. Saya investkan saja ke tempat lain, dan itu hanya akan untung kalau misalnya bisa mengalahkan bunga dari si kreditnya. Artinya dia cari instrumen lain seperti high risk, high gain gitu ya, mungkin seperti saham atau instrumen investasi lainnya yang menghasilkan bunga di 12%. Nah, sedangkan nilai propertinya hanya meningkat 3%. Dengan melihat hal ini saja, kelihatan kan teman-teman bahwa betapa jauhnya perbedaan dari tiga simulasi ini ketika kita merencanakan rencana keuangan kita hanya dengan satu angka saja, yaitu bunga dari investasi atau bunga dari pinjaman kita dan bunga dari kenaikan harga properti. Nah, ini yang saya ingin mengundang teman-teman untuk aware of these things, ya, supaya ketika dalam merencanakan keuangan mereka, baik itu membeli properti, membangun properti, atau melakukan pinjaman ke bank dan lain sebagainya, itu memperhatikan bagaimana efek waktu dari uang dikalikan dengan interest ini bisa menjadi sesuatu yang sangat berdampak jauh berbeda tergantung skenario. Kurang lebih seperti itu. Saya sangat terbuka untuk pertanyaan. Silakan saya kembalikan ke moderatornya, Mas Irfan. Luar biasa. Terima kasih, Pak Benny. Kebetulan kita sudah ada satu pertanyaan tadi ketika Pak Benny lagi presentasi. Pertanyaan pertama ini dari namanya Pak Krisma Suprapto. Beliau adalah seorang property agent. Nanya nih, kalau misalnya idealnya berapa dana, sebenarnya tadi udah disebutkan ketika lagi presentasi kalau ada yang nangkap tadi, tapi mungkin boleh diulang. Pertanyaannya adalah berapa dana yang idealnya dialokasikan untuk cicilan bulanan kalau misalnya mau beli properti dengan installment ya, dengan ngangsur ya. Lalu apakah memang misalnya kalau disebutkan sekian persen itu apakah sudah termasuk hitungan termasuk pajaknya atau sebelum pajaknya? Begitu sih sebenarnya. Yang pertanyaan dari Pak Krisma. Pak Benny mau jawab sekarang? Boleh langsung aja ya sebelum lupa nih. Terima kasih pertanyaan Pak Krisma. Jadi untuk cicilan atau cicilan utang atau kewajiban lainnya dibandingkan dengan pemasukan, sebagai financial planner kita sangat menyarankan di bawah 35%. Artinya kalau Bapak gajinya 100 juta gitu ya, amin, dimaksimalkan cicilan dan segala macam bagian dari cicilan itu maksimal 35 juta saja gitu. Artinya kalau misalnya sudah ada 35 juta atau 35%, kemudian ada opportunity untuk meminjam uang lagi untuk properti kedua atau mobil dan lain sebagainya, kita sarankan tidak gitu. Kecuali properti pertama sudah mau lunas nih dalam waktu dekat. Kemudian ada overlap sebentar, ya hopefully nothing happen lah gitu ya dalam 6 bulan ke depan atau 1 tahun ke depan. Itu tidak bermasalah. Nah, pertanyaan kenapa bank mau pinjamin kalau misalnya kita biasanya dicek nih sampai 50% dari pemasukan. Nah, bank itu kan pasti punya berbagai macam kriteria. Mereka juga nggak mau minjamin ke orang yang tidak bisa melunasinya, gitu ya. Jadi dia ada lihat mungkin penghasilannya seperti apa, profilnya seperti apa, apakah nih orang memiliki aset yang cukup, dan lain sebagainya. Tapi dari sisi financial planner, kita sarankan di bawah 35%, seperti itu. Oke. Saya rasa cukup menjawab untuk pertanyaan Pak Krisma ya. Ada pertanyaan kedua nih untuk Pak Benny. Pertanyaannya sebenarnya ini banyak yang mau tanya ini sebenarnya Pak Benny, dan kayaknya dari tadi nunggu-nunggu nih. Sebenarnya saat ini yang menguntungkan saat pandemi seperti ini, kalau memang kita punya dananya,
investasi di mana sih, Pak Beni? Oke, wah ini $1 million question. Ya. Investasi itu saya sedikit tarik mundur ya. Investasi itu tergantung orangnya. Selera resiko masing-masing orang berbeda. Pada prinsipnya high risk high gain. Artinya kalau mau untung banyak kita harus siapin perut nih buat going through ombak-ombak yang naik turun gitu ya. Kita ambil contoh saja investasi properti itu tidak liquid. Artinya mau jual nggak gampang loh. Gitu. Tapi sangat stabil sekali. Ya kan? Ya jarang lah properti tiba-tiba drop 50%. Nah, tapi kalau teman-teman mau invest yang high gain tapi juga high risk, seperti saham sekarang lagi bergejolak banget, harga lagi diskon banget gitu ya. Atau yang mungkin sedikit lebih aman tapi juga sedikit lebih tinggi gain-nya, keuntungannya, mungkin ada berbagai macam di antara itu. Contoh seperti emas, kemudian reksadana, pendapatan tetap, dan yang paling aman dan resikonya nol adalah obligasi negara, sukuk, ori gitu, atau deposito kalau misalnya memang butuh kebutuhan jangka pendek gitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah teman-teman semua punya resiko profil yang lebih suka high risk atau lebih suka low risk? Nah, jawabannya ada di balance aja. Jadi misalnya ketika masih berusia muda, uangnya tidak dipakai untuk jangka pendek, kita masukkan sebagian kecil atau mungkin cukup signifikan dimasukkan ke yang high risk dan high gain. Karena misalnya saham contohnya, naik turun ya nanti juga naik lagi. Karena ekonomi Indonesia juga akan kembali pulih dan tumbuh. Tapi kalau sudah berusia dan mencari stabilitas, ya mungkin mencari instrumen yang tidak terlalu naik turun supaya perutnya nggak digoyang-goyang terus gitu. Mainlah di emas atau di properti. Terutama jika jangan lupa properti itu ketika kita investasikan, dia juga bisa menghasilkan pendapatan pasif jika disewakan. Artinya kita harus menggabungkan semua itu menjadi satu paket return potential, dan itu diserahkan ke resiko dan selera masing-masing. Oke, so pertanyaan berikutnya ada, cuman udah terjawab juga barusan sama Pak Beni. Beliau menanyakan gimana kalau investasi emas. Saya rasa udah tercover barusan. Lalu menyambung tadi pernyataan mengenai saham. Kalau misalnya ada lagi pertanyaan berikut nih dari salah satu partisipan kita. Kalau memang masih muda dan ingin investasi di saham, baiknya berapa persen yang dialokasikan buat investasi dari income nih mestinya ya? Ya. Jadi kalau misalnya secara prinsip uang terlalu banyak cash di rekening itu tidak baik, teman-teman. Kenapa? Karena artinya uang itu tidak diputar untuk investasi. Makanya secara perencanaan keuangan, idealnya tuh aset lancar atau artinya uang cash itu hanya sekitar 15-20%. Terlalu sedikit artinya tidak cukup buat dana darurat. Jangan sampai kayak Elon Musk ya, tajirnya melintir gitu, tapi nggak punya cash, makanya harus jual rumah kemarin. Tapi juga tidak baik kalau misalnya tidak banyak yang diinvestasikan. Artinya cuman semua duitnya tuh cash aja semua di tabungan gitu. Karena ada banyak sekali instrumen investasi di luar sana. Kenapa kita deposito bunganya bisa 5%? Ya karena bank investasikan itu di saham dan berbagai instrumen lainnya, sehingga mereka bisa memberikan bunga 5%. Dia pinjamin ke orang 8% gitu kan. Buat lain sebagainya. Artinya ada opportunity di luar, tapi jangan semua juga dimasukin ke investasi. Nah, porsi yang pasnya adalah misalnya kita katakan untuk pemula mungkin masuk di 10%, 20% saham, kemudian ada instrumen lainnya juga seperti emas 10-20%, kemudian punya properti, pengen belajar properti, kita mainkan kurang lebih di 50% itu di balance saja. Artinya diversifikasi. Jangan terlalu didiversifikasi juga. Kenapa? Karena nanti satu naik, yang lain turun, ya agak untung dong jadinya. Kita ambil contoh seperti ini. Kalau di 2008, krisis moneter gila-gilaan karena 98 krisis moneter gila-gilaan, ekonomi tidak stabil. 2008 terjadi lagi, 2020 terjadi lagi. Saham itu saat ini lagi diskon banget gitu. Nah, untuk mulai masuk ke saham, it's a good time. Tapi ketika ekonomi sudah masuk ke puncaknya, kemudian GDP kita sudah kembali pulih, market sudah kembali bullish, sudah tidak seksi lagi investasi di saham. Kenapa? Karena the next booming thing mungkin properti. Medium class udah naik, orang sudah saatnya saya belanja properti lagi nih, ekonomi lagi stabil, saya pendapatan lagi bagus, medium class lagi naik.
atau kita beli emas gitu. Karena emas biasanya ketika udah mulai stabil, harganya sudah mulai plateauing gitu ya. Tapi ketika resesi, saham akan drop, emas akan naik. Kemarin tuh emas naik sampai 60-70%. Bahkan tertentu bisa sampai 90% gitu. Kemudian turun lagi. Nah, kita melihat instrumen investasi itu harus melihat berdasarkan kondisi ekonomi juga gitu ya. Jangan sampai ketika kita masukin satu, kita merasa winner cuma satu. Jadi kita harus bisa balance out. Nah, properti juga jangan kebanyakan semua duitnya di properti, karena itu tidak cair. Tapi itu stabil, artinya ada yang cair, mungkin dimasukin ke mana tergantung dari kebutuhan dan kondisi ekonomi saat ini. Semoga menjawab. Oke. Masih ada dua lagi, mungkin kita batasin dua lagi. Satu pertanyaan cukup relevan dengan yang mewakili banyak orang nih kelihatannya. Dari Facebook ada yang tanya, dari Elizabeth Cornelia, sampai sekarang masih sewa rumah katanya. Lalu, tapi kelihatan pengen beli properti nih. Gimana caranya biar bisa segera beli properti dengan KPR? Apa ada tips khusus yang tadinya sewa, terus akhirnya sekarang mau beli melalui KPR? Ada tipsnya Pak Benny? Ya, pertama coba kita lihat dari arus kas bulanannya dulu nih. Jadi mungkin kita catat dulu pengeluarannya. Sebenarnya berapa sih free cash flow yang kita bisa punya setiap bulannya. Nah, ketika kita sudah punya, let's say katakanlah kita bisa menabung 2-3 juta per bulannya, maka apakah ada cara dari anggarannya kita itu untuk menambah 2-3 juta itu menjadi 4-5 juta? Jika ada, maka apa saja yang disacrifice, dan itu menjadi balance kan. Saya mau hidupnya biasa-biasa banget nih for the next 2-3 years, supaya saya bisa punya rumah in the next 3 years, dan itu personal priority. Nah, ketika kita sudah punya 5 juta per bulan, pertanyaan berikutnya adalah saya butuh berapa untuk mencapai rumah ideal saya. Nah, masuklah ke perhitungan ini. Jika pengen future value-nya, artinya nilai masa depannya adalah 1 miliar, atau mungkin 500 juta gitu ya, apartemen dulu deh misalnya, membeli apartemen, 500 juta atau 400 juta, maka berapa banyak yang saya harus tabung, dan instrumen investasi atau tabungan seperti apa yang memberikan saya nilai akhir dalam 5 tahun atau 4 tahun dari sekarang, cukup untuk DP. Ya, nggak mungkin langsung cash gitu. Kenapa nggak cash? Ya karena namanya juga cash flow gitu ya. Kalau semua orang punya cash, investasi dan lain sebagainya tidak dilakukan, artinya dia semua ada cash habis. Lama dong mau beli rumah, semuanya nggak dapat rumah, harus kerja 20 tahun baru dapat rumah. Nah, artinya kita hanya perlu mengincar DP-nya saja dan memastikan ketika di titik itu cicilannya tidak menggerus terlalu banyak dari persentase penghasilannya kita. Nah, nanti ditanyakan kembali, kita buat laporan keuangannya nih dari individunya. Tadi saya lupa yang bertanya siapa. Buatlah arus kas bulanannya, kemudian pastikan akan sehat jika dalam 2-3 tahun lagi ingin membayar DP apartemen atau rumah. Gitu. Nah, kalau penghasilan kurang bagaimana? Nah, harus dicari lagi nih penghasilan tambahan. Dari samping. Nggak ada jalan lain ya? So, jadi setelah DP terkumpul, jangan lupa ketika installment udah mulai bayar cicilan, jangan lewat dari 35% tadi rules-nya itu ya. Betul. Oke. Satu lagi ini Pak Benny, ada sebenarnya nyambung seperti pertanyaan Ibu Elizabeth tadi. Pertanyaan dari Bapak atau Ibu Ariandi. Katanya beliau sering presentasi, mungkin ini dari beliau yang jualan properti nih kayaknya, saya nggak tahu agent atau bukan. Dia sering presentasi ke karyawan usia muda, tapi kelihatannya kurang tertarik untuk KPR. Apa memang zamannya sekarang begitu, atau memang harus terus diedukasi, atau ada strategi khusus untuk menyadarkan teman-teman yang masih di usia muda ini untuk segera ambil transaksi rumah melalui KPR? Ya, ini fenomena anak milenial lah ya. Iya. Zaman sekarang berbagai macam tren seperti nomaden, ya. Ngapain punya properti kalau saya bisa pindah-pindah negara? Atau saya sewa saja, terus saya enjoy life, beli boba setiap hari gitu ya. Itu masalah milenial. Sedangkan kalau yang jiwanya old soul, ajaran kolonial gitu ya,
punya duit tuh nambah aset gitu ya, jangan di spend terus. Saya rasa ini semakin diingatkan kembali lah ketika menghadapi masa corona ini, generasi yang sudah mengalami dampak corona, artinya generasi milenial dan generasi baru setelah akan aware bahwa betapa tidak stabilnya sistem ekonomi di dunia, tidak hanya di Indonesia, dan betapa pentingnya kita memiliki kestabilan finansial. Nah, apa sih yang paling penting ketika mendasar gitu ya, adalah memiliki sebuah aset yang tidak akan hilang begitu saja. Artinya kita perlu menabung, kita perlu berinvestasi, memiliki propertinya. Kalau misalnya ini bukan pengingat yang besar, wah itu bahaya gitu ya. Nah, itu pertama. Jadi orang akan realize bahwa ya kalau misalnya shit happens gitu ya, dalam situasi seperti ini, betapa menyenangkannya kalau kita sudah punya rumah, tidak tinggal di kosan, tidak masih ngontrak gitu. Maka pentinglah kita untuk berpikir untuk menabung dan memiliki rumah idaman. Yang kedua adalah ketika kita berbicara tentang milenial harus memiliki aset dan sebagainya. Ini adalah momen yang paling tepat nih ketika krisis seperti ini. Bunga acuan dari Bank Indonesia membuat bunga bank untuk kredit itu sangat murah. Jadi kalau ada duit, mungkin ini saat yang tepat untuk mulai mengkredit gitu, mencari kredit. Yang ketiga, ketika krisis seperti ini, banyak orang yang mungkin akan punya kebutuhan untuk menjual rumahnya, ya kan? So it's a perfect timing untuk berbicara, ya biasanya kan properti ada yang BU gitu ya, ada yang ingin menjual dalam harga murah karena dia lagi butuh uang gitu. Nah, ini ada timing yang tepat. Nah, mungkin 3 hal itu akan menjadi pengingat dalam jangka waktu pendek ini. Jangka waktu panjangnya setelah krisis sudah berakhir segala macamnya, diingatkan kembali lagi apa sih sebenarnya tujuan akhirnya mereka. Bagaimana mereka melihat 10 tahun dari sekarang, 15 tahun dari sekarang, 20 tahun dari sekarang, apakah mereka akan menikmati hal yang sama jika mereka tidak memiliki aset yang stabil seperti itu. Semoga menjawab. Terima kasih Pak Beni. Masih ada beberapa pertanyaan lagi, tapi kita simpan ya buat nanti. Kalau memang masih ada waktu di akhir sesi, nanti kita buka lagi pertanyaan untuk Pak Beni. Tapi kalau memang enggak, nanti kita tampung, kita jawab dengan cara lain. Mungkin bisa langsung private, nanti bisa langsung hubungi Pak Beni karena kontaknya udah ada. Terima kasih Pak Beni atas insight-nya hari ini. Banyak yang belum terjawab, tapi saya rasa sudah cukup mewakili dari beberapa pertanyaan tadi. Sekarang sebelum kita masuk ke sesi berikutnya dari Pak Freddy dari Bang Yobi, mungkin saya juga mau ingatkan lagi ke property people yang hadir hari ini bahwa topik kita hari ini adalah bagaimana untuk meringankan kredit Anda dan mengelola keuangan pribadi Anda. Ya, jadi acara ini 123 Live ini diselenggarakan oleh rumah123.com. Kali ini bekerja sama dengan LifePal dan Bank UOB. Jangan lupa kalau memang tadi udah banyak yang lagi kelihatan banyak yang tertarik untuk cari rumah, ada satu fitur baru di Rumah 123 yaitu verified listing. Cari aja yang badge-nya gold begitu. Nah, itu berarti udah nggak usah pusing-pusing. Itu adalah sudah diverifikasi, udah mantep deh, udah nggak usah ragu-ragu ini bener nggak listingnya, ini bohong nggak agency-nya. Pokoknya semua yang dengan golden badge itu udah safe, ya. Oke, kita lanjut sekarang ke berikutnya. Saya mau undang Pak Freddy Sukendro. Pak Freddy Sukendro ini adalah Mortgage and Secured Loan Head-nya PT Bank UOB Indonesia. Pak Freddy udah siap? Halo, selamat sore. Selamat sore Pak. Wah, semangat banget ini Pak Freddy. Oke. Pak Freddy silakan waktunya. Ya, silakan. Terima kasih atas waktunya. Sore hari ini saya akan bahas 2. Yang pertama adalah yang tadi terkait dengan Pak Beni juga, orang-orang yang ingin punya properti dan bagaimana tadi supaya ringan punya properti. Tadi ada pertanyaan kalau nggak salah dari Elizabeth ya, bagaimana supaya ringan punya properti atau bisa punya properti secepatnya. Yang kedua adalah bagaimana kalau sekarang saya sudah punya kredit, tapi kena dampak corona, pandemi COVID ini. Jadi yang pertama adalah yang belum punya kreditnya, atau belum punya propertinya, atau ingin nambah propertinya atau yang lebih besar. Yang kedua adalah sudah punya, dan sekarang lagi kena masalah keuangan karena dampak COVID-19.
Jadi kedua hal itu yang akan saya ulas pada sore hari ini. Bisa ke slide berikutnya. Oke, untuk yang sudah ingin punya properti, jadi ada saja orang yang suka tanya saya, apakah sekarang saat yang tepat nih untuk beli rumah? Pada kenyataannya, sekarang ada dampak pandemi COVID-19, jadi ada kendala keuangan di sekitar kita. Tadi Pak Benny sebutkan lebih banyak orang yang BU, betul, butuh uang. Jadi mengkonversikan portfolio investasinya yang tadinya tidak liquid, misalnya dalam bentuk properti, untuk dijual supaya liquid, untuk membantu cash flow perusahaan atau cash flow bisnisnya ataupun cash flow untuk pribadinya. Jadi ada distress assets atau properti-properti yang lebih banyak dijual di saat sekarang di harga yang bargain ya. Jadi di harga-harga yang bisa dibilang ini waktu yang tepat untuk dapat properti, rumah atau apartemen ataupun bentuk lainnya di harga yang wow gitu. Karena memang ada orang-orang yang butuh untuk dijual asetnya, dan sekarang dengan kondisi saat ini lebih bisa kita untuk bargain karena sekarang properti lebih banyak supply-nya di market. Jadi itu dari sisi yang individual atau pasar yang secondary. Bagaimana dengan pasar primary? Saya notice dari rekan-rekan developer, rekanan UOB juga, itu developer juga sekarang makin banyak memberikan promo-promo menarik ya. Ada yang kasih fully furnished, ada yang DP-nya super ringan banget ya kan, langsung DP sedikit langsung kasih kunci, ada yang bayarin pajak pembelian. Jadi banyak sekali promo-promo menarik dari developer. Jadi kenyataannya itu untuk beli rumah, baik itu rumah pertama ataupun untuk rumah yang lebih besar, sekarang ada opportunity tersebut. Dan bagaimana dengan kedepannya? Pada umumnya, jika pandemik ini sudah berlalu dan ekonomi kita sudah pulih, dana yang dibutuhkan untuk memiliki rumah atau apartemen cenderung naik. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah jumlah kebutuhan untuk properti itu sendiri. Indonesia dengan bonus demografinya, banyak orang mudanya pasti butuh properti. Butuh properti ini bisa jadi dia mau memiliki, ataupun mau kontrak, mau kos, tetap aja butuh atap gitu ya untuk tinggal. Jadi karena jumlah penduduk yang terus bertumbuh, pasti kebutuhan makin besar, dan itu mendongkrak harga juga. Faktor kedua adalah biaya membangun. Biaya membangun juga dipengaruhi oleh karena kenaikan harga material bangunan dan juga tenaga kerja, ongkos tenaga kerja yang cenderung juga akan naik mengikuti dengan UMP, kenaikan upah minimum provinsi. Yang ketiga adalah pajak bumi bangunan ya, yang PBB yang kita sebutkan. PBB kecenderungannya tiap tahun juga naik. Pengaruhnya kalau PBB naik berarti pajak pembelian atau BPHTB yang biasa kita sebut akan naik juga. Jadi dana yang dibutuhkan untuk punya properti sekarang atau 10 tahun lagi tentu saja berbeda. 10 tahun lagi akan jauh lebih besar. Jadi siapapun akan butuh tempat tinggal, baik itu sewa, kontrak, atau milik sendiri. Jadi ke depannya akan terus fenomena ini terjadi. Di UOB kita juga sangat ingin membantu masyarakat untuk memenuhi impiannya memiliki rumah ataupun apartemen. Jadi apa yang kita sediakan adalah bagaimana supaya cicilannya ringan. Tadi Pak Benny juga sebutkan jangan lupa mengenai DP. Betul sekali. Jadi untuk punya properti, yang pertama orang juga kadang-kadang mikirnya, oke, harganya saja 100 misalnya, dan dia taunya hanya untuk DP. Jangan lupa juga selain down payment, itu juga selalu juga hitung karena ada pajak pembelian dan juga ada biaya notaris, ada asuransi jiwa kredit. Kalau kredit properti biasanya bank akan memberikan saran, memberikan suggestion supaya kita untuk mengambil asuransi jiwa kredit. Ada juga asuransi properti. Jadi ada biaya-biaya selain down payment itu yang perlu disediakan juga. Besarnya bisa sekitar 7% termasuk pajak dan lain-lainnya.
Jadi selain DP, jangan lupa untuk menabung atau menginvestasikan. Orang-orang yang ingin punya properti, jangan lupa untuk menabung dan investasikan dari sekarang. Udah dicicil yang tadi Pak Benny bilang ya, dicicil dari sekarang sebelum akan mulai KPR-nya. Jadi itu yang perlu dipertimbangkan pada saat hitung-hitungan cash flow untuk pemilikan properti. Yang kedua, jangan lupa juga punya properti itu ada biaya-biaya tambahan juga. Misalnya adalah biaya perawatan yang kalau sekarang ngekos gratis ya. Kalau sewa sekarang kan mungkin gratis. Nggak ada biaya perawatan propertinya, tidak ada IPL mungkin yang bayar pemiliknya. Jadi tergantung juga dengan arrangement-nya. Jangan lupa mempertimbangkan biaya-biaya tersebut supaya yang tadi Pak Benny bilang bahwa pada saat memiliki properti cicilannya juga mempertimbangkan biaya-biaya lain tersebut. Jadi kita di UOB juga membantu masyarakat untuk mau menabung untuk DP dan lain-lainnya ini. Kita ada tabungan home plan, jadi tabungan perencanaan sebelum memiliki KPR-nya menabung dulu di kita. Itu ada produk yang kita berikan seperti itu. Dan juga tadi yang biaya-biaya asuransi dan lain-lainnya di UOB kita ringankan dengan bisa dibayarkan lewat kartu kredit UOB. Dan juga bisa dicicil. Jadi biayanya bisa lebih ringan. Jadi itu mempercepat untuk orang-orang yang ingin punya properti sekarang, biaya-biaya tersebut bisa dicicil dengan kartu kredit UOB. Kemudian kita juga menyediakan sarana, selain juga dengan Rumah 123 kita berpartner, kita juga memberikan sarana untuk home search ya. Jadi lihat-lihat dulu, karena penting untuk pemilihan properti. Dan yang paling penting dari properti adalah lokasi. Kriteria pertama untuk pilih properti adalah lokasi. Lokasi ini sangat menentukan. Lokasi yang menunjang aktivitas sehari-hari, atau juga kecenderungan apakah lokasi ini dipilih berdasarkan karena kedekatan dengan siapa? Kedekatan dengan rumah sekarang, rumah orang tua sekarang misalnya. Ada juga yang mau merit, mungkin mikirnya oke, masih dekat calon mertua gitu misalnya, supaya dapat warisan mungkin ya. Atau mau yang dekat kantor gitu. Tapi kalau dekat kantor sekarang mahal ya, mungkin kalau di SCBD kantornya di distrik di kantor pusat. Kalaupun nggak dekat kantor, oke, dekat sarana umum yang bisa memobilisasi kita ke kantor. Misalnya dekat komuter line. Nah, lokasi-lokasi ini penting, jadi kita sarankan sebelum menentukan pilihannya dan memberikan komitmen untuk down payment, itu melakukan searching dulu, melakukan research dulu. Bisa research di Rumah 123, saya yakin ada ribuan di sana informasinya, atau bisa search juga di platform UOB. Kita ada banyak rekanan developer, ada 200 pilihan lebih. Dan juga di sana kita ada sediakan beberapa informasi terkait dengan developernya tersebut. Siapa developer itu, dan kita di UOB juga sangat concern dan sangat berhati-hati untuk pemilihan developer. Jadi kita punya checklist yang cukup panjang, due diligence, kriteria-kriteria developer yang kita ajak rekanan, berdasarkan rekam jejak mereka, berdasarkan pengalaman mereka, dan juga berdasarkan reputasi dan risk management parameter di kita. Karena developer ini sangat penting yang kita pilih. Jangan sampai kita rencananya misalnya punya properti 2 tahun, ternyata ada 7 tahun nggak jadi-jadi. Ada juga yang di market seperti itu yang kita tahu ya. Yang janjinya juga bagus kelihatannya di depan, ternyata nggak jadi-jadi. Jadi jangan sampai kita terjebak juga hal-hal seperti itu. Nah, related dengan hal ini Pak Freddy ya, ada beberapa kali kasus, ini ada pertanyaan yang menarik dari Pak Johan Hutapea. Dari Pak Johan Hutapea menanyakan, mungkin ini related sama yang barusan Bapak bahas nih, developer ada yang akhirnya nggak nerusin bangun, ada yang tersangkut kasus atau gimana, yang mengakibatkan bank hold untuk processing KPR-nya di project tersebut gitu. Jadi Pak Johan Hutapea menanyakan, apa ada kebijakan dari UOB untuk pengajuan KPR baru di saat pandemik seperti ini? Apa memang di hold untuk proyek-proyek tertentu? Apa memang hanya secondary yang diterusin? Soalnya
kelihatannya Pak Johan banyak pengalaman di ini nih, pengajuan KPR. Mungkin Pak Johan dari property agent ya, saya belum lihat ininya. Beliau bilang bahwa beberapa bank ada kebijakan untuk hold KPR di masa pandemik seperti ini. Gimana dengan UOB, Pak? Salam kenal Pak Johan. Kalau di UOB sendiri kita tidak hold, kita tidak tolak untuk orang-orang yang ingin punya KPR atau punya properti, kita tetap melayani dengan sebaik-baiknya. Memang pada saat sekarang kita pasti semua kita ingin bertanggung jawab juga terhadap masyarakat. Jadi kalau di UOB memang rekanan developer kita sangat pilih ya, kita sangat ketat memilih rekanan developer. Kita punya kriteria yang cukup panjang mengenai perusahaan developer itu sendiri, secara kekuatan perusahaannya, dan juga due diligence tentang visibility tentang proyeknya. Jadi ada dua parameter yang kita lihat dan kita survei dan melakukan berbagai due diligence sebelum kita bekerja sama. Itu untuk memastikan sebenarnya dan bagian dari tanggung jawab bank kepada masyarakat bahwa partner kita ini benar-benar kredibel. Jadi mungkin kalau ada yang lihat kok develop UOB belum bekerja sama dengan yang developer ini ya, bisa jadi memang kita tidak memilih untuk bekerja sama dengan developer tersebut atau memang dalam proses kerjasama. Jadi memang kita selektif dari sisi kerjasama. Untuk KPR baru ataupun KPR secondary kita tetap melayani karena memang kita lihat bank ini memang punya fungsi ekonomi dan fungsi sosial ya, dua-duanya ada gitu. Jadi kita tetap melayani kebutuhan ini. Kita paham dengan adanya pandemik pun tetap orang kalau mau punya rumah aja gitu. Apalagi yang dia tidak terdampak gitu ya, misalnya punya fixed income. Itu tetap kita layani dengan sebaik-baiknya. Orang-orang yang memang punya kesulitan keuangan, saya yakin juga itu orang harusnya nggak akan beli rumah saat sekarang ini juga gitu ya, atau ngajuin KPR. Jadi kita hanya memilah-milah dan kita membantu untuk probing atau untuk melakukan Q&A lebih dalam kepada orang-orang yang sekarang mengajukan kredit atau orang-orang yang sekarang ingin memiliki properti. Begitu, Pak. Oke, so jadi nggak ada, kalau memang toh memang ada hold, biasanya itu related dengan si project-nya, Pak, bukan karena kondisi pandemiknya ya? Ya, related to project-nya atau bisa jadi terkait dengan cash flow dari yang apply tersebut. Calon nasabah, calon debitur ya. Pak, kalau misal malah saya dengar ada inovasi dari UOB di mana nasabah bisa semuanya sekarang sudah bisa digitally proses ya, Pak? Ya, betul. Jadi sebenarnya sejak lama kita tidak hanya sekarang, sejak sebelum COVID ini juga kita punya digital platform. Jadi bisa ke website kami di uob.co.id /apply-KPR. Jadi di sana bisa apply online. Dan juga bedanya mungkin kita biasanya ada customer yang belum yakin atau ada orang yang belum yakin menentukan pilihannya atau menentukan dia belum yakin mau DP gitu. Jadi kita juga melihat bahwa ada kebutuhan ini di mana kita akan pre-assessment dulu calon nasabah ini atau calon debitur ini kita akan pre-assess dulu berdasarkan cash flow orang yang terkait ini, berdasarkan cash flow Bapak Ibu, kita akan pre-assess berapa plafon atau berapa nilai kredit yang kemungkinan besar akan disetujui oleh UOB. Jadi kita akan pre-assess dulu dan kita akan berikan semacam pra-persetujuan berapa plafon dan nilai properti yang bisa dibeli berdasarkan kemampuan atau berdasarkan keuangan yang bersangkutan. Setelah dapat pra-persetujuan ini dari UOB, baru yang bersangkutan lebih yakin gitu kan, dan dia bisa cari-cari properti yang the best menurut kebutuhan dia, yang lokasinya paling sesuai dan yang harganya paling sesuai. Jadi kalau sudah dapat pra-persetujuan ini akan lebih enak ya, lebih pasti gitu. Satu-satunya dan kemungkinan lainnya yang memberikan perbedaan nilai untuk persetujuannya adalah nilai properti itu sendiri pada saat di-appraise atau pada saat dievaluasi. Jadi ini kita sarankan juga untuk orang-orang yang masih ingin explore, udah punya kebutuhan properti, tapi masih cari-cari. Jadi bisa apply ke kita dulu untuk dapat pra-persetujuan, dan ini tidak dipungut biaya. Oke. Silakan lanjut, Pak.
Oke, bagaimana dengan kalau tadi adalah orang-orang yang ingin punya rumah, saya ke slide berikutnya adalah bagaimana dengan orang-orang yang sudah terlanjur punya kredit, baik itu KPR maupun hal lainnya, kredit lainnya. Di UOB kita sangat peduli dengan nasabah-nasabah kami atau debitur kami. Jadi kita memang sejak Maret tahun ini, sejak dampak COVID, PSBB dan lain-lain, kita memberikan relaksasi atau keringanan untuk angsuran. Dan keringanan ini pun kita berikan dengan mematuhi protokol kesehatan. Jadi tidak harus datang ke cabang, bisa lewat online. Kalau untuk di KPR kita di uob.co.id/bantu KPR. Kalau untuk produk-produk lainnya pun bisa dilihat di website UOB. Solusi-solusi yang kita berikan adalah salah satunya pertama bagaimana memperingan cicilan atau angsuran per bulan dengan memperpanjang jangka waktu kredit. Itu pilihan pertama. Ada juga yang kita berikan mengangsur bunga saja selama dampak pandemik ini. Yang ketiga, pilihan ketiga adalah benar-benar mengangsur nol ya. Jadi angsuran pokok dan bunganya ditunda selama periode COVID-19 ini. Maksimum kita sesuai dengan peraturan OJK 11 2020 maksimum sampai Maret 2021. Jadi ada solusi-solusi keuangan atau membantu debitur baik itu perorangan untuk KPR maupun untuk bisnis juga. Dan ini tujuannya untuk membantu debitur kita supaya bisa get through this difficult situation dan harapannya di kemudian hari akan pulih dan akan bisa lancar kembali proses pembayarannya dengan kami. Proses untuk relaksasi kredit ini sendiri juga sangat mudah sebenarnya. Jadi kami sarankan untuk langsung menghubungi e-channel kami atau electronic channel kami di uob.co.id/bantu KPR, ataupun kalau mau ngobrol diskusi sedikit itu bisa dengan kontak center kami di 14008. Proses selanjutnya adalah setelah pengajuan ini adalah evaluasi dan keputusan relaksasi atau keputusan untuk restrukturisasi. Yang ketiga, pada saat kedua belah pihak sudah setuju, yang ketiga adalah proses perjanjian relaksasi ini. Jadi ada dokumen-dokumen yang akan perlu disetujui bersama. Jadi ada 3 proses ini yang sekarang kita lakukan. Kita lumayan sibuk these days untuk melayani debitur-debitur kami, karena kita percaya tidak hanya debitur baru yang penting, tapi utamanya adalah debitur kita yang sekarang ada. Kita ingin membantu kesulitan mereka dalam posisi yang tidak kurang mengenakan ini, karena bisnis atau usaha atau pendapatannya terdampak. Kita ingin membantu mereka untuk pulih di kemudian hari, terutama yang terkait dengan tempat tinggalnya ya. Jadi kita juga ingin supaya mereka tetap nyaman tinggal di sana dan juga berkelanjutan dan bisa recover ke depannya. Oke. Dari boleh saya selas sebentar? Ada dua audiens yang memang pertanyaannya mirip dan kelihatannya bisa ini adalah sebagai calon debitur baru nih Pak. Kalau saya lihat dari background yang sama, dua-duanya menanyakan karena mereka income-nya tidak tetap, yang satu freelance, yang satu lagi karena kondisi sekarang pandemik gajinya nggak rutin masuknya. Nah, pertanyaan pertama dari Echa Federica dari Facebook ini Pak, bunga KPR di UOB berapa kalau saat ini Pak? Apakah flat atau fix atau gimana? Lalu kemudahan untuk freelance kayak gimana? Karena beliau ini freelance. Dan yang pertanyaan yang mirip itu diajukan oleh Bapak atau Ibu ini El Kadir. Di masa pandemi sekarang, apa ada kebijakan approval mengenai rekening tabungan? Karena gajinya nggak rutin, kalau dilihat di tabungan nggak sama itu tiap bulannya. So jadi ada ininya Pak, ada guidance-nya gitu Pak untuk freelancer sama yang income-nya nggak rutin?
Oke, saya jawab pertama dulu yang mengenai bunga. Jadi kalau bunga di kami variatif sekali. Benar tadi Pak Beni sebutkan, bunga kredit secara umum sebenarnya ini saat yang baik karena sekarang bunga lagi trennya lagi bagus ya. Untuk bunga kredit sedang menurun, begitu pula dengan bunga deposito pasti. Jadi kalau UOB kita tergantung dari pilihan propertinya, apakah bekerja sama dengan developer-developer kami. Ada developer-developer kami yang juga punya kerjasama khusus sehingga bunganya juga menarik gitu. Jadi sangat variatif tergantung dari pilihan propertinya. Tergantung juga apakah Bapak Ibu itu juga sudah punya rekening di kami dan juga apakah punya dana di kami, itu juga kami pertimbangkan karena kita punya produk di mana bunga dari depositnya atau bunga dari fundingnya, dari tabungannya itu bisa meng-offset bunga KPR. Jadi bunga KPR itu bisa jadi rendah sekali tergantung dari tabungannya. Makin banyak tabungannya, bunga KPR-nya akan makin rendah. Jadi kita juga punya fitur seperti itu. Kalau untuk bunga floating juga kita bunga floating quite kompetitif. Bunga floating kita even ada yang single digit, jadi nggak sampai double digit lagi. Tadi yang diilustrasikan oleh Pak Beni, sebenarnya kita bisa jauh lebih rendah dari itu. Jadi sekarang ini kita juga menawarkan bunga-bunga atau solusi keuangan yang menarik untuk yang KPR. Untuk pertanyaan satu lagi mengenai yang freelancer, mungkin saran saya sama seperti Pak Beni, yang paling penting adalah cash flow-nya dan juga bagaimana Bapak atau Ibu tersebut menunjukkan kepada bank sustainability of the income dan juga dana daruratnya dia ya. Tadi Pak Beni sebutkan 15-20% pengendapan dananya itu akan membantu pada saat Bapak atau Ibu tersebut ingin apply kredit ke bank. Bank akan mempertimbangkan hal-hal seperti itu dan juga pilihan propertinya juga. Oke. So jadi nggak usah khawatir kalau memang tiap bulannya angkanya berbeda-beda, tapi at least bisa terbaca oleh pihak bank untuk dilakukan appraisal ya Pak, untuk pre-approvalnya. Jadi ini kan kalau memang karyawan yang rutin gampang nih, berapa 10 juta tiap bulan gitu misalnya. Tapi kalau misalnya freelance, bulan ini dapat 8 juta, bulan depan 10 juta, bulan depannya lagi mungkin 9 juta atau gimana. Yang penting kebaca pattern-nya bahwa usahanya itu sustain, bahwa memang bukan naik turunnya juga nggak berantakan gitu ya. Semestinya sih bisa ada chance untuk di-approve juga ya Pak. Ya, jadi kalau kita belum melihat pelajari case-nya agak sulit menjawab sekarang. Mungkin bisa menghubungi kami dulu, nanti kita bantu untuk menganalisa atau memberikan keputusan di depan sebelum diproses lebih lanjut. Akan bisa kita bantu untuk menganalisanya, Pak. Oke. Pak Freddy, masih ada materinya lagi? Dari saya sebagian besar sudah. Mungkin saya mau sampaikan juga bahwa program ini juga program relaksasi ini ya, bukan hanya di Bank UOB. Jadi kalau Bapak Ibu ada kesulitan keuangan atau kesulitan kredit di bank manapun di Indonesia atau institusi keuangan di Indonesia, jangan ragu-ragu untuk segera menghampiri banknya, kontak banknya, again di channel-channel yang resmi. Jangan lewat channel-channel yang tidak resmi ataupun sosial media, hindari itu. Hubungi langsung, discuss dan terbuka kepada bank mengenai keuangan Anda, karena bank juga sebenarnya ingin semua debiturnya lancar. Karena kalau debiturnya tidak lancar, bank juga sebenarnya kena imbas ya. Jadi kalau debitur tidak lancar, bank itu harus patuh karena kita ada aturan akuntansi, ada standar yang kita perlu penuhi, di mana pencadangan kredit atau biaya kredit dari bank itu akan naik.
Kalau biaya kreditnya naik, laba bersih bank pasti akan tergerus. Tidak ada perusahaan yang ingin labanya tergerus, terutama karena kredit-kredit yang tidak lancar ya. Karena itu pengaruh ke modal, pengaruh ke reputasi dan lain-lainnya. Jadi jangan takut kalau ada kesulitan keuangan, segera kontak banknya, segera kontak kami, hubungi kami, discuss dan disclose setransparan mungkin, supaya kita juga bisa membantu memberikan masukan, dan kita cari solusinya bersama segera. Dari saya itu aja Pak Irfan. Ini ada pertanyaan berkaitan dengan relaksasi tadi Pak, relaksasi kredit atau restrukturisasi kreditnya ya. Memang ini pertanyaan ini banyak muncul. Saya juga banyak dengar pertanyaan dari either customer ataupun dari yang jualan ya, dari property agents atau dari developer. Kalau misalnya kita akhirnya sebagai nasabah, sebagai debitur mengajukan restrukturisasi atau ngambil opsi relaksasi kredit ini, ada pengaruh nggak Pak ke kredit skor kita? Jadi apa memang nanti jadi tercatat ada cacat, ada catatan buruk gitu dari kita sebagai debitur? Ya, terima kasih pertanyaannya, betul sekali nih, banyak yang nanya ini juga, ke saya juga pribadi ada yang nanya, ke bank kita juga banyak, dan juga ke rekan-rekan kita di bank lain. Jadi kita berpatokan pada POJK, jadi kalau Bapak Ibu ingin melihat referensi POJK, bisa ke website OJK, di ojk.go.id, di POJK 11 tahun 2020, di pasal ke-6, saya bacakan sedikit. Jadi bank dapat menetapkan kualitas lancar untuk kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi setelah debitur terkena dampak penyebaran COVID-19. Jadi kalau saya quote sedikit di pasal ke-6 bunyinya seperti itu. Jadi memang kualitas kreditnya itu bisa dianggap lancar. Namun di POJK yang sama disebutkan juga bahwa bank ini kita ini diwajibkan oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan, untuk melaporkan secara berkala untuk debitur-debitur yang mengikuti program relaksasi kredit ini atau restrukturisasi. Jadi memang ada tanda khususnya untuk debitur-debitur ini karena kita diminta oleh OJK, jadi bank-bank itu diminta oleh OJK untuk memberikan laporan itu secara berkala kepada OJK. Jadi pasti ada catatannya, baik itu di bank tersebut maupun di bank-bank lainnya. Namun menurut saya jangan terlalu khawatir mengenai itu juga, karena pada saat ini bukan krisis biasa, ini pandemik, dan ini tidak hanya terimbas oleh Bapak Ibu, seluruh Indonesia terkena dampaknya, satu dunia terkena dampaknya. Saya yakin pada saatnya nanti kalau Bapak Ibu biasanya yang nanya gini tuh ketakutannya atau kekhawatirannya adalah kalau tahun depan saya mau ngajuin kredit lagi nanti dipersulit gak ya? Biasanya gitu Pak ya, betul ya pertanyaannya ya. Karena kredit score atau SLIK, kita sekarang bilangnya SLIK ya. Kalau dulu SID, kalau sekarang pakai SLIK dari OJK, nanti ada catatan khususnya nih. Ya saya kira banker-banker atau profesi bank pemberi kredit pasti tahulah pada saat bulan ini memang ada pandemik itu yang banyak terdampak, tidak hanya 1-2 orang yang terdampak. Ini sudah masif ya. Jadi jangan khawatir mengenai hal-hal seperti ini. Tapi memang dibandingkan dengan orang-orang yang tidak terdampak atau tidak ada flagnya, ya pastilah orang-orang yang tidak terdampak ini atau tidak ada flag restrukturnya pasti mendapatkan privilege lebih besar. Bank akan merasa lebih nyaman untuk memberikan kreditnya. Oke, Pak Freddy. Nah, lalu selain dari relaksasi kredit, ada juga banyak muncul juga pertanyaan, kalau memang saya sekarang sudah ambil KPR dan ternyata floating rate-nya tidak sebegitu bersahabat seperti di UOB, apakah bijaksana kalau sekarang saya ambil opsi KPR takeover. Nah, pertanyaan ini saya ambil summary dari ada 2 partisipan yang tanya, Pak. Satu dari Facebook, namanya
Mazaya Yazid. Dia bilang dia pernah dengar tentang KPR takeover, tapi belum paham sistemnya, apakah ini disarankan atau enggak. Lalu berikutnya dari property agent nih Pak Krisma, yang tadi juga nanya di sesinya Pak Benny, mengenai takeover ini, apakah memang over credit atau takeover ini ideal gitu untuk dilaksanakan di kondisi seperti ini. Jadi mungkin ada pandangan tertentu mengenai takeover kredit ini, Pak? Kalau dari saya, mungkin again saya butuh tahu lebih detail tujuan takeover-nya. Yang jelas Bapak Ibu sebelum memberikan keputusan atau memindahkan kredit, perlu dihitung-hitung dulu, dipertimbangkan dengan masak. Pertama tujuannya apa dulu? Kalau tujuannya untuk menghemat, asumsinya kalau takeover itu bisa bunganya lebih kecil misalnya atau bunganya lebih rendah, mungkin suggestion saya tanya dulu ke bank terkait, sudah nego belum dengan bank terkait? Siapa tahu di bank terkait juga bisa turun bunganya kan. Jadi nggak perlu pusing-pusing pindahin juga. Yang kedua, hitung-hitung juga biaya takeovernya. Kalau udah dihitung-hitung dan semuanya itu masuk hitungannya, ya silakan saja mengajukan takeover. Dan kalau di UOB sendiri untuk takeover, kita juga memberikan pra-persetujuan. Jadi sebelum ada taksasi nilai untuk rumahnya atau propertinya, yang biasanya ada biayanya ya, kalau kita pakai taksasi eksternal, biayanya cukup besar, 1 juta lebih. Jadi untuk menghemat biaya itu, again, kita menyediakan proses pra-persetujuan untuk takeover. Kita bisa assess dulu plafonnya, dan juga kita bisa assess debiturnya, sehingga sudah punya pra-persetujuan sebelum taksasi. Kalau sudah disetujui, baru lanjutkan taksasi, itu lebih baik. Jadi menghemat biaya taksasi. Kalau ternyata tidak bisa lanjut, ngapain bayar untuk biaya taksasi propertinya? Dari saya mungkin masukannya seperti itu, Pak. Ada pertanyaan susulan Pak mengenai yang relaksasi tadi dari Dian Olivia, partisipan di Zoom kita kali ini juga. Kalau memang masih kondisi ini bukan flat kali ya, ketika angsurannya masih dalam periode yang fix, apakah mengajukan relaksasi kredit itu juga merupakan satu keputusan yang tepat atau yang disarankan? Oke, tergantung dengan situasi cash flow-nya Ibu Olivia. Kalau misalnya Ibu Olivia misalnya ya punya toko atau punya restoran yang sekarang tokonya, restorannya tutup, tidak ada pemasukan sama sekali, dan juga tabungannya makin lama makin terkikis gitu ya. Saya sarankan diskusikan dengan bank kami, kalau debitur bank kami atau bank terkait, tanyakan dulu dan diskusikan dulu apa solusi terbaik buat Ibu Olivia. Kalau mengenai bunga, bunga turun 1% atau 2% pun, atau even turun 3%, sebenarnya nggak terlalu banyak pengaruh ke cicilan per bulan ya. Impact bunga turun atau naik itu tidak terlalu besar sebenarnya. Tapi yang tadi saya kemukakan, perpanjangan jangka waktu ataupun bayarnya cukup bunga saja dulu, ataupun penundaan pokok dan bunganya, itu lebih efektif sebenarnya dibandingkan perubahan bunga 1%, 2%, atau 3% sekalipun. Oke, terima kasih Pak Freddy. Mungkin ada satu lagi pertanyaan masuk ke WhatsApp nih ke saya. Kalau misalnya pertanyaan begini, kalau mengenai yang relaksasi ya Pak, apakah ini kan yang sebagai debitur mungkin hutangnya bukan cuma KPR-nya aja, tapi ada kredit mobil, ada kartu kredit, ada KTA mungkin gitu ya. Apakah memang ada skala prioritas ketika untuk melakukan restrukturisasi hutang? Apa misalnya yang kalau kita punya 3 macam hutang, KPR, KPM, sama kredit card atau KTA, mana yang mesti kita prioritaskan untuk restructure, mana yang kita give up, selesaikan, atau
bagaimana gitu solusinya? Ada skala prioritasnya nggak Pak? Yang jelas skala prioritasnya adalah yang bebannya paling besar buat Bapak Ibu. Itu skala prioritasnya. Yang cicilan yang paling besar atau angsuran yang paling besar itu prioritas utama. Dan juga prioritas selanjutnya adalah apa yang menjadi at stake gitu, atau yang menjadi resiko. Misalnya, kalau rumah tinggal yang sekarang saya tinggali ini kredit bank, dan juga saya punya motor ataupun punya mobil, mungkin saya bisa let go motor atau mobil ya, saya rela gitu ya. Saya masih bisa naik kendaraan umum lah, atau naik ojol dan lain-lainnya. Tapi kalau rumah yang saya tinggal ini at stake, saya akan prioritaskan rumah saya ini dibandingkan yang lainnya. Gitu. Jadi prioritaskan apa yang paling besar pertama bebannya, yang kedua prioritas yang paling penting untuk keluarga atau usaha Bapak Ibu. Oke. Terima kasih Pak Freddy. Mungkin kita masih tunggu, saya lagi cek di platform lain, Facebook kelihatannya udah selesai. Masih ada beberapa pertanyaan yang tadi sebenarnya lanjutan dari ditujukannya kepada Pak Benny. Jadi ini aja ya Pak, informal aja. Saya juga mau invite lagi Pak Benny untuk bantu jawab. Ini ada pertanyaan-pertanyaan susulan setelah mulai sesinya Pak Freddy. Tahu-tahu ada yang nanya tentang sesinya Pak Benny ini. Pak Benny, masih ada? Ya, Pak. Ada yang praktikal banget ini Pak pertanyaannya. Jadi dari Yuswara Pramudita, dia bilang dia punya income 5 juta, cicilan 1 juta, biaya hidup 2 juta, kirim orang tua 2 juta. Nah, belum punya dana darurat. Cuma kan tadi di presentasi Pak Benny kan harus tuh ada punya dana darurat, bikin segimana sampai kondisinya sehat, baru pikirin lagi buat yang lain-lain. Nah, Yuswara ini mau investasi. Nah, apa boleh investasinya dari utang? Kalau untuk hutang itu sangat tidak disarankan. Karena artinya begini, hutang itu kan punya bunga. Bunganya itu sudah pasti, sedangkan keuntungan dari investasi belum pasti gitu. Dan it's a fixed risk, but it's not a certain gain. Jadi itu sangat tidak disarankan. Itu against semua prinsip financial planning seperti itu. Nah, sekarang kalau misalnya mungkin relevan terhadap pertanyaan itu, gimana saya supaya bisa mulai berinvestasi walaupun penghasilan saya kecil gitu ya. Investasi itu nggak harus dari angka yang besar sebenarnya. Investasi emas itu bisa dari 50.000, 100.000 gitu. Saham juga sama. Sekarang per lotnya sudah 100.000 gitu, minimal 100 lot gitu per sahamnya. Kemudian 100 saham gitu dalam satu lotnya. Dan untuk bisa menyelesaikan masalah ini harus dibalikkan ke arah memisahkan antara mana sih kebutuhan pokok, mana yang sebenarnya kebutuhan sekunder. Artinya sebagian besar orang itu melihatnya, oh saya ada pengeluaran. Pengeluaran itu satu bucket sama dengan pendapatan kita. Tapi kalau kita pecahkan sebenarnya pengeluaran itu ada yang sekunder, ada yang primer. Nah yang primer itu pastinya makan, cicilan itu kewajiban termasuk dalam sana. Nah mana saja sih yang sekunder? Contohnya misalnya dari hal-hal yang sudah jelas ya, kayak boba, minum kopi setiap hari, dan sebagainya. Dulunya Gokar bisa jadi Gojek, atau pakai motor aja, dan sebagainya. Dan termasuk ke dalam hal-hal yang sifatnya amal. Gitu. Saya dulu beramalnya 10% dari pendapatan. Nah, mungkin dikurangin dikit nih, bantuin orang lainnya dikurangin setengah, jadi bantuin diri sendiri lebih banyak sedikit misalnya. Atau ini kalau saya dibilang kirim uang untuk orang tua. Nah, apakah kirim uang untuk orang tua ini sebuah kebutuhan pokok atau ada sebuah kebutuhan sekunder? Artinya ada sumber pendapatan lain daripada orang tua. Kalau tidak bisa dikurangin dari sekunder karena sudah sangat minim, baru kita lihat ke dari primernya ini. Karena itu kan mengurangi kualitas hidup. Nah, yang primer juga bisa kita sacrifice. Atau opsi yang paling obvious ya adalah meningkatkan pendapatan.
Artinya apakah bisa work extra, apakah bisa ada kerjaan freelance, atau ada bisnis sampingan. Gitu. Tentunya banyak sekali opportunity di luar yang sampingan, tapi juga bisa menambah 10-20% penghasilan utama. Seperti itu. Oke. Sebenarnya ada 2 pertanyaan dari Yuswara ini, Pak. Yang pertama ada tadi, mau investasi dari hutang. Yang kedua juga dengan kondisi beliau ini, dengan income-nya 5 juta, dengan cicilan 1 juta, biaya hidup 2 juta, kirim ke orang tua 2 juta, belum punya dana darurat, belum berarti untuk punya properti juga mungkin beliau tanya apa memang udah mulai boleh mikirin untuk punya properti atau lakukan hal lain dulu. Jawabannya sepertinya sama ya, karena kita melihat investasi dan properti dan kebutuhan atau goal jangka panjang atau jangka pendek lain itu sama. Yang penting cash flow-nya positif dulu, baru direncanakan dari cash flow itu, seperti itu. Oke. Nah, ada satu pertanyaan yang mungkin saya butuh input dari Pak Benny dan Pak Freddy, karena related dengan ini klasik terjadi, beberapa kali suka terjadi dan belum ada solusi yang bakunya gitu ya. Tapi mungkin dari diskusi hari ini kita bisa ketemu ininya. Pertanyaan dari Luciana, kalau misalnya sudah, kan kita semua udah tahu bahwa kalau memang berinvestasi di properti, nantinya nilai investasinya diharapkan akan positif. Tapi problemnya adalah kalau misalnya ini beli properti, ini kelihatannya beli properti primary nih, sudah bayar DP terus cicilannya, lalu ternyata propertinya nggak terbangun. Nah, ini bagaimana ininya mengcover keadaan finansialnya, karena ternyata meleset nih. Tadinya harusnya handover-nya kapan, bisa dinikmati, ditempati atau disewakan lagi, tapi ternyata meleset. Nah, ininya ada backup backup plan yang praktikal nggak, yang untuk keadaan yang seperti kayak gini? Ya. Nah, ini kan sebenarnya saya coba jawab dulu, nanti Pak Freddy bantu lengkapi Pak ya. Kalau misalnya investasi ini kan sama seperti kita bilang, kita investasi saham. Kemudian kita misalnya investasi emas. Nah, properti juga ada bagian yang high risk, ada yang low risk gitu. Kalau sudah jadi prime location, yaitu low risk gitu ya, tapi juga low gain. Most likely kenaikan harganya sudah stabil. Tapi kalau misalnya kita sebut aja konteksnya, kita beli properti di Parung Panjang misalnya gitu. Dengan harapan bahwa ada desas-desus pengen bangun jalan tol nih ke arah sana. Wah, harga properti bisa naik banget. Mungkin dulunya cuma 200-300 juta, tiba-tiba bisa 500 atau 600 juta, 2 kali lipatnya. Tapi siapa yang bisa tahu kalau isu itu benar? Ya, apakah mungkin ada insider trading dengan dinas PU atau misalnya apa namanya? Atau sama juga kalau misalnya kita membeli properti belum ada nih, fisiknya belum ada, kita hanya bisa pegang janji dari pembangunnya. High risk juga high gain gitu. Nah, dalam kondisi yang investasinya itu high risk dan high gain, jangan gunakan uang yang sifatnya mengganggu cash flow-nya kita. Nah, artinya jangan sampai 50% dari kekayaan kita semua taruh di situ terus hoping for the best gitu ya. Nah, itu namanya judi, Pak, gitu. Jangan sampai seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya ada uang ekstra, ya nggak dipakailah dalam 5 tahun lagi atau 3 tahun lagi atau 2 tahun lagi. Kalau misalnya telat-telat dikit, ya saya masih bisa sabar untuk menunggu. Sama seperti saham gitu. Bayangkan kalau misalnya nabung saham 2018, tiba-tiba 2020 jatuhnya kayak sekarang begini, apa kita langsung jual rugi semua? Enggak juga kan. Pastinya kita sabar, nunggu ekonomi recover lagi, 3 tahun dari sekarang juga naik lagi kok gitu. Yang dulunya 2007 drop juga, kalau dia diam tutup mata aja, 2019 kemarin juga udah naik lagi kok 5 kali lipat. Jadi nggak usah dimasukkan ke yang high risk itu dalam porsi besar dari investasi kita. Jadi kita harus be smart juga nih, masukin yang kecil-kecil saja ke yang high risk gitu. Tapi kalau ternyata itu sebuah rumah tinggal, ya sekalian tinggalin, sekalian investasi. Jadi yang kalau nggak laku ya saya tinggalin gitu kan. Nah itu juga mungkin lebih smart sih investasinya. Oke. Pak Freddy? Maaf tadi pertanyaan dari Ibu atau Bapak siapa? Luciana. Bu Luciana ya. Ya.
tadi benar sekali yang Pak Benny sebutkan, kalau propertinya memang sudah jadi dan tidak belum laku disewakan, dibanding nganggur ya mending dipakai sendiri ya. Jadi dibalik aja, mungkin properti yang baru ini dipakai, malah properti sekarang disewakan. Dicoba bisa seperti itu, jadi ada pemasukan tambahan. Bagaimana kalau propertinya belum jadi? Kalau propertinya belum jadi atau belum serah terima, tergantung juga udah berapa besar stake atau berapa besar porsi yang sudah dibayar ya. Kalau baru sedikit atau sudah banyak, mungkin langkahnya berbeda. Yang jelas saya sarankan Bu Luciana perlu mediasi dengan developer atau juga dengan pembeli-pembeli lainnya, dan juga mesti jelas step berikutnya developer ini menjanjikan apa gitu. Dan sebaiknya janjinya ada janji tertulisnya ya. Kalau ternyata hal-hal mediasi ini antar kedua belah pihak belum menemui titik temu, bisa melibatkan penasihat hukum atau lewat jalur-jalur hukum. Karena memang kalau kondisinya seperti ini, artinya kan bukan prestasi, ada cedera janji dari developer, tapi juga tergantung apakah ibu tadi sudah dapat PPJB-nya dan apa yang disebutkan di perjanjian pengikatan jual beli tersebut. Apakah mengikat secara hukum kapan janji developer akan mendeliver properti tersebut. Jadi ada berbagai hal yang bisa ditempuh. Mungkin kalau bisa lebih detail tanya jawabnya, kita bisa japri langsung, bisa menghubungi saya juga, atau kita bisa japri lanjutan lewat channelnya Rumah 123 untuk case terkait ibu ini, supaya kita bisa mendalami bisa lebih dalam kita diskusinya, Pak. Oke. Terima kasih Pak Freddy, terima kasih Pak Benny. Kalau memang masih ada lagi pertanyaan nanti, saya rasa ini pertanyaan nggak akan berhenti, lanjut terus. Tapi kalau memang ada pertanyaan related dengan KPR, dengan produk-produk dan layanan dari Bank UOB, bisa silakan email ke kpr@uob.co.id, kpr@uob.co.id, ya. So jadi kalau memang masih ada pertanyaan lagi, silakan. Semua yang related dengan KPR silakan ditanyakan ke kpr@uob.co.id. Kalau memang pengen konsultasi lebih lanjut tentang kondisi keuangan saya sekarang kayak gimana saya harus restrukturisasi hutang saya misalnya, atau mau perbaiki dulu, mau nambah income atau mau mengurangi expense, coba kunjungi LivePal, nanti timnya Pak Benny yang akan bantuin ya. Jadi jangan lupa LivePal, masuk ke situ, nanti silakan diskusi lebih lanjut. Saya rasa next-nya adalah seperti yang tadi saya sampaikan di awal acara, kita ada mau minta bantuan dari property people semua. Pak Freddy mungkin bisa di stop, oke. So jadi kita mau minta bantuan dari property people semua untuk kasih input, kasih feedback kepada kami mengenai apa yang berikutnya bisa kita lakukan untuk memperbaiki webinar selanjutnya, 123 Live berikutnya. Jadi Ben atau Intan mau di-share? Sorry, say that again. Can you share the polling? Yep. Would we like to start with number 1? Okay. Oke, so jadi kalau bisa dilihat di sini, udah ada poll-nya. Tolong kami harapkan ada partisipasi dari seluruh partisipan. Pertanyaan pertama adalah, apakah Anda berencana untuk membeli atau membayarkan down payment rumah atau apartemen?
ini segala macam properti ya sebenarnya, nggak harus rumah apartemen, dalam waktu 6 bulan ke depan. Oke, jadi silakan dijawab dulu. Kita kasih how long Ben for the first question? 1 minute, 30 seconds. Yeah, we have 50% vote right now, so Okay, cool. we'll wait 30 more seconds. Oke, 30 detik lagi kita tunggu untuk lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Oke, can continue Ben? Almost. Yeah, let's go ahead. I'm gonna end the poll. Okay, 74% on yes. Cool. I'll share the results. Ya, jadi dari pertanyaan pertama tadi udah dilihat dari keseluruhan audiens, 74% menyatakan tidak ada rencana, saat ini belum ada rencana untuk membeli properti, dan ada 26% yang sudah merencanakan untuk beli rumah atau properti. Oke, so next Ben. Ya, ini pertanyaan yang kedua sangat erat hubungan sama apa yang baru dipresentasikan tadi dari dua narasumber kita. Apakah penghasilan Anda berkurang sejak dampak pandemik COVID-19? Apakah itu dari gaji atau dari usaha atau apapun, ada pengaruh nggak pandemik COVID-19? Silakan dijawab. Berapa lama lagi? 30 second? Yep, another 10 seconds maybe. Oke ya, kita kasih waktu lagi sedikit lagi. Okay, let's go. Oke, selesai. Kita lihat hasilnya. Ya, ternyata ada 57% yang terdampak dari, ya berarti mengalami pengurangan income sejak pandemik COVID-19 ini. Oke, pertanyaan berikutnya. Just 2 more questions. Masih ada 2 lagi. Nah, apakah dengan pandemik COVID-19 membuat Anda ragu untuk membeli rumah atau apartemen? Udah dapat ilmunya sebenarnya tadi, mungkin jadi nggak ragu-ragu lagi sekarang ya. Oke. How many more? Let's wait another 10 seconds. 10 second. 10 detik lagi ya. Oke. Alright. Hasilnya? Ya, jadi kelihatan masih banyak yang ragu untuk membeli rumah dan apartemen. 62% menjawab ya masih dengan adanya pandemik COVID-19 jadi ragu-ragu untuk beli rumah dan apartemen. Oke ya. So, jadi diharapkan dari habis sesi hari ini bukan tambah ragu tapi ketemu solusinya. Is this the last question? The last question, yep. Oke, ini pertanyaan terakhir berikutnya. Oke, Anda merasa tabungan di bank lebih penting di saat seperti sekarang? Kayaknya cepat nih jawabnya nih.
Okay. Are we done? 10 detik lagi ya. Couple more votes coming in. Okay. Okay, that's wonderful. Oke, kita lihat. Ya, semua pengen pegang cash sekarang ya. 78% sekarang ngerasa bahwa iya penting banget ya ternyata punya tabungan di saat sekarang. Oke, so semua pertanyaan untuk polling sudah kami tampung. Terima kasih, semoga bisa kami gunakan untuk keperluan konten berikutnya lagi. Jadi apa yang memang selama ini dirasakan oleh para property people terkait sama pandemik COVID-19, kami harapkan di setiap webinar, di setiap sesi 1, 2, 3 Live itu bisa ketemu solusinya, bisa ketemu jawabannya, dan bisa sedikit memperbaiki kondisi kita secara pribadi maupun bisnis kita kalau kita menjalankan bisnis. Oke. Dari Pak Benny, Pak Freddy, terima kasih kepada Pak Benny sama Pak Freddy atas waktunya hari ini. Saya harap juga kontribusinya di 1, 2, 3 Live hari ini juga memberikan dampak yang baik kepada property people semua. Sekali lagi, kalau memang masih penasaran, masih pengen diskusi lebih lanjut sama Pak Benny, silakan kunjungi Live Paul. Sementara kalau untuk pertanyaan mengenai KPR atau produk dan lain-lain dari Bang Yobi, bisa langsung email ke dia kpr@uob.co.id. Oke, sip. Ada pesan, ada yang mungkin ada advice terakhir dari Pak Benny atau Pak Freddy yang tadi lupa belum disampaikan? Kalau dari saya, semoga kalian semua, Bapak Ibu, kita semua diberikan kesehatan dan juga dipulihkan ekonominya, terutama untuk kita semua di Indonesia. Di saat sekarang ini memang sangat penting kita dites untuk bagaimana kita berubah secara bisnis dan juga secara kebiasaan. Jadi mudah-mudahan pandemik ini memberikan hikmah baru. Kita bisa explore cara-cara berbisnis baru, terutama digital, tentu saja lewat Rumah 123 untuk Bapak Ibu yang berprofesi sebagai property agent. Sangat penting sekarang go digital, manfaatkan portal properti seperti Rumah 123, perbanyak listing, udah pasti, karena pada saat sekarang dengan omset yang sama, effortnya mesti double-double ya, tapi kan waktu cuma 24 jam satu hari. Jadi mau nggak mau kita harus meningkatkan produktivitas dengan cara-cara baru. Salah satunya dengan digital ini. Dari saya itu aja. Terima kasih atas kesempatan. Terima kasih Pak Freddy. Pak Benny? Sama seperti Pak Freddy, saya cenderung melihat krisis ini sebenarnya banyak berkahnya ya. Karena kan kita orang Indonesia ya, selalu bisa mencari hal-hal positif lah dari negativity. Dan saya percaya semua ini akan bawa berkah. Yang dulunya nggak bisa masak tiba-tiba bisa masak, yang dulunya nggak punya ide jadi punya ide. Dan mari kita melihat ini semua jadi opportunity untuk improve and grow. And I believe dengan proper planning and awareness of opportunity, kita pasti semua bisa masuk ke level berikutnya lah dari keadaan finansial yang lebih baik lagi. Thank you all for us. Yeah. Terima kasih Pak Benny, terima kasih Pak Freddy, terima kasih Live Paul, dan juga terima kasih Bang Yobi. Property People, terima kasih atas partisipasinya hari ini di 1, 2, 3 Live. Tunggu pengumuman kita berikutnya untuk sesi 1, 2, 3 Live yang selanjutnya. Schedule-nya adalah tiap minggu kita pasti ada. Jadi tunggu aja, nanti kita akan umumkan di semua sosial media rumah123.com dan 19 Group. Terima kasih. Dan sampai ketemu lagi di sesi selanjutnya. Bye.